7 orang diculik dan dimasukkan ke dalam rumah labirin oleh orang tak dikenal. Untuk dapat keluar dari sana, mereka harus masuk ke dalam beragam permainan untuk memecahkan kasus kriminal di masa lalu yang belum terungkap. Apakah mereka dapat menyelesaikan permainan dan keluar dari labirin dengan selamat? Tanpa berlama-lama lagi, ayo pasang headsetnya dan kita mulai ceritanya. Film ini dibuka dengan menampilkan 7 orang yang terbangun dalam keadaan terikat di dalam sebuah ruangan yang dingin. Mereka semua baru tersadar dalam keadaan kebingungan dan tidak mengingat hal yang menimpa mereka sebelum dibawa ke sana. Awalnya beberapa orang menduga ini adalah sebuah penculikan dengan motif uang tebusan. Namun salah seorang di sana mengatakan kalau dia sudah lebih dulu berada di sana dan mereka sama sekali tidak menginginkan uang. Mereka hanya menyiksa dirinya di sana selama berjam-jam hingga kukunya terlepas. Sontak hal tersebut membuat mereka tambah kebingungan. Akhirnya, salah seorang di sana berinisiatif agar mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. What are we all doing here? We all have something in common. What do you think? I don't know what the hell we have in common, but by introducing ourselves. Dimulai dengan Letnan Simon, seorang polisi investigasi Meksiko. Selanjutnya ada Esteban, seorang pengusaha kaya raya, beserta putrinya Lupe, seorang pengacara HAM sekaligus aktivis lingkungan. Bersama itu juga ada Marta yang merupakan istri Esteban sekaligus pemilik Suma Group. Disusul Armando yang seorang dokter ahli bedah. Teresa seorang pramugari sebuah maskapai penerbangan. Kakek Jose seorang pensiunan. Saat kakek Jose belum selesai memperkenalkan diri, tiba-tiba mesin fax mengirimkan pesan. Pesan yang dikirim berbunyi kalau mereka semua masuk ke dalam permainan. Di dalam permainan itu memiliki 3 aturan. Yang pertama, mereka harus memiliki 1 orang dari grup untuk dihilangkan nyawanya. Aturan kedua, yang terpilih harus setuju untuk dihilangkan nyawanya. Aturan ketiga, tidak ada yang boleh dengan sukarela mengorbankan diri. Bila mereka menolak untuk bermain, maka mereka akan dihilangkan nyawanya. Dan kemudian permainan pun dimulai. Jam dinding akan memutar waktu 1 jam surut untuk memberi waktu mereka memilih 1 orang yang akan dikorbankan. Teresa mulai mendapat serangan panik. Dia mulai menggedor-gedorkan pintu memohon untuk dikeluarkan dari tempat itu. Marta meminta Teresa untuk tenang dan mengajak mereka jangan mau ikut dalam permainan itu. Namun Armando menolak, karena tadi sudah jelas di dalam aturan menolak berarti sama dengan kehilangan nyawa. Tapi pertanyaan mereka sama, siapa yang mau dikorbankan? Jelas tidak ada yang mau jadi tumbal duluan. Di dalam kekalutan, tiba-tiba kakek Jose berkata kalau dia saja yang dikorbankan, karena dia merasa yang paling tua. Lupe keberatan dengan usulan dari kakek Jose. Dia mengusulkan untuk melakukan undian saja dalam menentukan siapa yang akan dikorbankan. Tentu saja tidak ada yang ingin nyawanya diundi. Penolakan dimulai dengan Armando yang mengatakan kalau nyawa banyak orang menunggu diselamatkan olehnya di ruang operasi. Jadi dia merasa nyawanya sangat berharga dan tidak layak untuk dipertaruhkan lebih dahulu. Disusul dengan Marta yang juga mengatakan kalau perusahaannya memiliki 80.000 karyawan dan keluarga itu hidup berkat pekerjaan yang keluarga mereka berikan. Perdebatan antara Armando dan Marta terus bergulir hingga kakek Jose meminta mereka untuk berhenti berdebat. Dan dia juga mengusulkan untuk segera memilih dirinya.
Kakek Jose juga tidak ingin hidup lagi karena semasa hidupnya dia telah hidup dalam penyesalan. Karena perkataan ini, Simon kembali bertanya kepada kakek, sekiranya apa yang dulu pernah dia lakukan. Done things in my life that I'm not proud of. You've lived with guilt all these years, haven't you? Belum sempat kakek Jose menjawab, dia malah ditembak dari arah pintu oleh 2 orang tak dikenal. Keenam orang ini sedang mencoba mencerna apa yang terjadi. Tiba-tiba speaker di ruangan kembali berbunyi. Di sana dikatakan bahwa kakek Jose telah melanggar peraturan ketiga. Ruangan kembali mencekam. Esteban yang ketakutan berteriak-teriak sembari menawarkan uang dengan jumlah yang besar kepada orang di dalam speaker. Namun tidak ada jawaban dari sana. Kemudian pintu terbuka. Keenam orang yang kita sebut saja pemain ini masuk mengikuti arah kemana pintu dibuka tersebut. Simon berjalan paling depan disusul oleh 5 orang pemain lainnya. Di ruangan ini terlihat banyak permainan anak-anak dan dari jauh sayup-sayup terdengar ada alunan seperti dari kotak musik. Armando berjalan menuju sebuah meja. Di sana dia mengambil dan membuka sebuah amplop dari jajaran beberapa amplop merah lainnya. Amplop tersebut ternyata berisi sebuah instruksi untuk segera memecahkan puzzle sebelum waktu berakhir. Untuk menjawab rasa penasaran, amplop selanjutnya dibuka lagi oleh Armando. Di sana terdapat pertanyaan, siapa nama keluarga boneka Fernandez Avila? Untungnya Marta mengetahuinya. Dengan tersenggal dia menjawab, Pereira. He's more of a co-owner. Masuk ke pertanyaan kedua. Teresa diminta menjawab apakah dia memiliki candu terhadap sesuatu yang berjumlah 11 huruf. Tanpa dijawab oleh Teresa, Armando yang seorang dokter sudah mengetahui kalau Teresa kecanduan zat terlarang. Lanjut di pertanyaan ketiga, Lupe disuruh mengakui apakah dia memasukkan ijazah S1-nya. Sontak saja Lupe menjadi sangat malu. Bagaimana bisa amplop itu tahu banyak hal yang sangat rahasia? Simon mendapat pertanyaan keempat. Di sana dia ditanyai siapa nama rekan yang telah dia hianati. Simon menjawab dia tidak mengkhianati, tapi hanya melaporkan korupsi yang dilakukan oleh kerabatnya, Lorenzo. Pertanyaan kelima untuk Marta. Dia diminta untuk menyebutkan nama saudara perempuannya. Dengan lantang Lupe mengatakan kalau ibunya adalah anak tunggal. Namun, sayangnya di sini mereka dituntut untuk menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Ternyata Marta memiliki saudari perempuan yang bernama Ophelia. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di tiap permainan. Bahkan sampai merembet ke hal yang sangat pribadi seperti penyakit menular pun diketahui oleh orang yang menulis di amplop tersebut. Setelah puzzle berhasil disatukan, maka terbentuklah nama Pablo Vega, yang mana dia digambarkan oleh Simon adalah seorang yang sangat berbahaya. Dia telah mengeksekusi politisi, jaksa, dan hakim yang korup dalam permainan yang mengerikan. Seperti yang terjadi pada permainan sebelumnya, yang mana sebelumnya mereka telah tewas dan disiksa dengan brutal oleh Pablo Vega. Namun, hingga hari itu, Simon tidak pernah berhasil menangkap Pablo Vega. Bahkan wajahnya pun Simon tidak pernah tahu. Pernah suatu ketika Simon mendapat laporan tentang Pablo di sebuah hotel. Saat Simon berhasil memberikan timah panas, tidak disangka malah mengenai istri Pablo Vega. Are you okay, Mom? Setelah mendengarkan kisah Simon, tiba-tiba Dr. Armando jadi teringat bahwa dulu dia pernah tidak berhasil menyelamatkan seorang pasien
korban tabrak lari atas nama Patricia Vega, yang adalah ibunda dari Pablo Vega. Dengan seketika Teresa menjadi histeris. No, that's a lie. I hit her with my car. I know that I shouldn't have left. Ternyata Teresa lah penabrak lari ibu Pablo Vega. Armando mengajukan Teresa untuk ditumbalkan saja. Dia menganggap Teresa pantas menerimanya karena perbuatan jahatnya dulu. Teresa tidak terima, melawan dan mereka pun bertengkar hebat. And now you wanna kill me? Go to hell, you asshole! You bitch! Shut up, you goddamn liar! Shut up! Pertengkaran mereka terhenti saat sebuah boneka mengeluarkan suara dan berbicara bahwa Dr. Armando telah salah melakukan prosedur operasi, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa dari ibu Pablo Vega. Setelah mendengar pengakuan Simon, Teresa, dan Armando, Esteban menjadi pongah. Dia dan keluarganya merasa menjadi orang yang tidak memiliki masalah dengan Pablo Vega. Tapi Simon memancing. Dia berasumsi kalau mereka tidak ada kaitannya, untuk apa mereka bertiga juga ada di sana. Benar saja, ternyata Marta kenal baik dengan Patricia Vega. Marta mengatakan kalau dulunya Patricia adalah pelayan di kediaman rumah mereka. Sayangnya, kala itu dia berhenti bekerja karena sedang mengandung. Teresa menuduh Esteban lah yang menghamili Patricia, dan dia juga menduga kalau bisa jadi Pablo adalah putra hasil hubungan gelapnya dengan Esteban. Saat tuduhan sengit terus dilontarkan, tiba-tiba pembicaraan terhenti karena pintu yang terbuka sendiri. Di ruangan yang baru, speaker kembali berbunyi. You must seek the truth. The truth is in the details. Look for them. Waktu tersisa 31 menit. Permainan mencari kebenaran dilanjutkan. Armando kembali menemukan petunjuk. Di bingkai terdapat foto Ofelia, Marta, dan Esteban dengan judul Ibu bersama Paman dan Tante di Paris. Sampai di sini bisa ditemukan petunjuk kalau Pablo adalah keponakan mereka. Karena terus mendapat tekanan dari putri mereka, akhirnya Marta pun menceritakan detail masa lalu dari kakak perempuannya yang bernama Ofelia. Ophelia was my older sister. Very depressed girl. Until my father decided to commit her. Ofelia mengalami gangguan kesehatan mental. Ofelia juga menjadi korban perkaos. Akhirnya, dia juga melahirkan seorang putra di dalam rumah sakit jiwa. Bayi laki-laki itu memiliki tanda lahir di bagian lengan. Sayangnya, dahulu Marta tidak ingin merawat bayi itu. Dia meninggalkan keponakannya yang baru lahir untuk seorang bidan yang membantu persalinan. Puzzle ini seakan menyatukan dan membuat ingatan mereka berenam dalam rentetan sebuah kejadian jahat di masa lalu yang telah mereka lakukan. Waktu terus berjalan, permainan ini harus segera menentukan siapa yang harus dikorbankan sebagai syarat agar yang lainnya tetap hidup. Mendapat bocoran dari Lupe soal Teresa yang memiliki putra dan butuh biaya untuk berkuliah, Marta ingin menyuap Teresa supaya dia bersedia ditumbalkan pada permainan ini. Dengan imbalan, anaknya akan memperoleh uang jutaan dolar untuk menyelesaikan pendidikannya kelak. We can give him a really good future. If you agree to die. Full ride tuition to the most prestigious university in Mexico. Marta dan Esteban terus mencuci otak Teresa dengan bujukan dan iming-iming masa depan yang cerah bagi putranya yang bercita-cita menjadi engineer. Namun semua percuma. Dengan keras Teresa menolak. Decide. Time is running out. Well, you are right. So I'd rather him take the hard way than help you. Kemudian voting dilakukan. Simon, Armando, dan Teresa memilih Marta untuk ditumbalkan. Marta memohon ampun atas semua kesalahan yang dilakukannya di masa lalu kepada Pablo. No. Sorry, I failed you, my sister. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa.
Pintu kembali terbuka. Mereka memasuki ruangan yang terdapat meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat. Mereka mengambil tempat sesuai nama yang terdapat di meja. Khusus bagi Teresa, panitia permainan juga menyuguhkan pil favoritnya. Tapi Armando melarangnya untuk memakan pil itu. Simon dan Armando menyantap hidangan tanpa ragu, sedangkan yang lainnya masih merasa tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Teresa terus bertanya-tanya, apakah permainan ini segera berakhir? Mungkinkah panitia telah memaafkan Martha? Semua masih menjadi tanda tanya di kepala mereka. If they didn't shoot us because they forgave you, right? Maybe they forgave us all after hearing our confessions. It's too bad Jose didn't make it. Jika memang Martha dimaafkan, mengapa kakek Jose tidak? Kemudian Simon pun berasumsi kalau kakek Jose adalah pemerkaos Ophelia dahulu, sesuai dengan inisial pada puzzle di awal permainan yang seharusnya berisi kata pemerkaos. Sambil melanjutkan makannya, Simon ingin membagikan ayam guling, namun secara tidak sengaja tangannya terluka. Saat diperiksa Armando, ternyata di bagian dalam perut ayam itu ada sebuah sajam yang juga disisipkan pesan, lakukan sendiri dengan ini. Dan waktu yang tadinya berhenti sekarang kembali hidup di menit ke-10. Armando mengambil langkah. Dia meyakini kalau senjata ini diletakkan di sana untuk melakukan tugas dari panitia. Armando ingin menyerang Martha. Esteban mencoba melindungi Martha. Secara tidak sengaja senjata itu malah menyerang Armando sendiri. Saat Armando sekarat, mereka mengambil voting. Armando pun menghentikan waktu permainan setelah dia berhasil menjadi tumbal. Armando kehilangan nyawanya, mirip dengan cara Ibunda Pablo ketika tertusuk di meja operasi. Pintu lain kembali terbuka. Mereka berlima keluar dari rumah itu dan memasuki sebuah halaman yang memiliki jalan labirin. Esteban mengajak istri dan putrinya berpencar dan berpisah dari Simon dan Teresa. Dan permainan kejar-kejaran pun terjadi. 2 orang penembak masuk ke labirin untuk mengincar para pemain. Esteban dan keluarganya terus berlari menghindar kejaran dari eksekutor. Sisi lain, Teresa yang dalam kepanikan terus berlari menyusuri labirin hingga dia menemukan ujungnya. Saat dia hampir menerobos keluar labirin, tiba-tiba yang terjadi, Teresa ditabrak oleh mobil yang melaju kencang. Saat sang pengemudi turun, Teresa yang tengah sekarat berhadapan langsung dengan penabrak yang ternyata adalah Pablo Vega. Betapa terkejutnya Teresa saat mengetahui siapa Pablo sebenarnya. Ternyata dia juga ikut ke dalam permainan bersama mereka. Pablo Vega masuk ke permainan dengan menjadi Simon. Teresa memohon supaya Pablo menolongnya. Tapi Pablo membiarkan Teresa ditinggalkan di sana, seperti Teresa meninggalkan ibu Pablo dahulu. Esteban dan keluarganya berhasil keluar dari labirin dengan berenang menyelamatkan diri menuju speedboat. Saat mereka berhasil menuju speedboat, Simon juga ikut menyusul. Mereka bertiga belum ada yang menyadari kalau Simon adalah Pablo Vega. Sampai saat dia melepas jaketnya, barulah Martha melihat di lengan kanannya ada tanda lahir. Sontak saja Martha menjadi terkejut. Yes, it's me. Dear Uncle and Aunt. Even if we try to cover it up, it always comes out. Walk. Namun terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan diri, karena di sana Simon sudah menodongkan senpi ke arah mereka bertiga. Simon ingin memainkan permainan terakhir di sana. Permainannya kali ini adalah roulette, menguji keberuntungan lolos dari bidikan timah panas. Martha dan Esteban harus saling membidik. Jika mereka menolak, nyawa putrinya menjadi taruhannya. Martha yang pertama harus melakukannya,
Tapi Martha tidak sanggup melakukan hal tersebut. Kemudian Simon membeberkan kebusukan dari Esteban, di mana Esteban juga pernah menggoda dan melecehkan beberapa teman sekelas Lupi. Dan busuknya Esteban ini juga melakukan hal yang tidak pantas terhadap Lupi. Martha mengetahui semua hal menyimpang yang dilakukan oleh Esteban. Akan tetapi Martha malah diam dan menutup mata. Sampai terjadi pengakuan yang sangat mengejutkan. Ternyata Lupi adalah dalang dalam semua permainan ini. Dia bersekongkol dengan Simon untuk menghukum kedua orang tuanya. Simon menyuruh Lupi untuk mengeksekusi Esteban. Akan tetapi Lupi tidak mampu melakukan hal tersebut. Singkat cerita, terpaksa Simonlah yang harus melakukannya. Di akhir film, kita diperlihatkan Martha yang terbaring di ranjang rumah sakit jiwa. Tuntas sudah seluruh dendam dari Simon atau Pablo Vega, dan film pun selesai. Tetaplah berpikir bijak sebelum bertindak, karena setiap perbuatan buruk akan menemukan jalannya untuk mencari pertanggungjawabannya. Oke, itu dulu alur cerita film hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.